Siapkan lagu pembukaan dari Mada Bakti nomor 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan jarak dari puterang Allah, Alleluia, Alleluia. Kita adalah satu, hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal, saudara. Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan jarak putra Allah, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Perintah Yesus yang baru, samamu dalam suka dan duka, untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan jarak dari putra Allah, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bukanlah dunia menjadi keluarga dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan jarak dari putra Allah, Alleluia, Alleluia, Alleluia. dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih dan kerahiman ilahi bersamamu. Umat sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup beriman adalah tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dan pada akhirnya kenikmatan rohani yang kita alami pada saat Tuhan juga mengandalkan kita dalam hidup, dalam karya dan kehidupan kita. Bukan karena panggilan khusus menjadi imam, suster, frater, dan lain sebagainya, tetapi menjadi seorang bapak yang baik, ibu yang santun dalam keluarga, dan anak-anak yang ramah
dan memuji kebaikan orang tua. Itulah yang kita butuhkan dalam hidup. Hari ini Tuhan mengajak kita menanggapi firman-Nya bahwa kita harus tetap tekun dalam doa, membangun hubungan dengan baik dengan Tuhan. Tetapi juga menjadi panggilan bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama. Sering kita tidak mampu menerima dan memaafkan kekurangan kesalahan orang lain. Begitu pula sebaliknya, bahkan kita kadang tidak mampu jujur dengan kekurangan diri sendiri. Oleh karena itu, melalui Ekaristi Kudus ini marilah kita merendahkan diri di hadirat Allah, memohon ampun atas segala keterbatasan dan kekurangan, supaya layak merayakan Ekaristi yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, menghancurkan sumber dosa dalam diri kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Kita memuji Allah dengan lagu kemuliaan.
Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan
Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan dan bumi. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemuh. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, umat yang saya kasih, Bapak Salis bersama istri yang saya kenal, yang lain mungkin saya tidak tahu atau kamu juga tidak tahu saya. Selamat pagi, merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya juga bertanya, apakah saya berdoa dengan sungguh? Apakah juga saya punya waktu untuk hening di hadirat Allah? Ataukah saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya? Apakah pelayanan ekaristi saya juga dibuat dengan kesungguhan hati, dengan persiapan yang baik? Oleh karena itu, perjuangan menjadi orang yang dibenarkan Allah dan menjadi pilihan Allah memang tidak mudah. Karena kita hidup dalam daging yang punya kecenderungan. Bisa jadi banyak hal yang kita inginkan, tetapi juga kita tidak tahu apakah semua keinginan kita itu akan menjadi rahmat Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita merasa kita berdoa tidak terkabul atau tidak dikabulkan oleh Tuhan? Kalau menyimak seluruh bacaan hari ini, kesungguhan hati kita untuk hidup dalam terang iman akan Allah, itulah yang menentukan apakah kita layak menerima berkat dan rahmat Tuhan. Hidup yang layak, yang dibenarkan Allah, baru kita menjadi orang yang terbuka, punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, mudah berbagi, mudah memaafkan orang lain. Karena orang lain juga yang kita hadapi tidak sempurna seperti kita. Apakah saya berjuang supaya Allah memperhatikan saya seperti janda miskin, ngotot, ditolak dia pergi lagi, ditolak dia pergi lagi.
apalagi Tuhan. Hakim saja yang tidak percaya kepada Allah membela si janda, apalagi Allah yang akan membela kita kalau ada kesungguhan itu dengan segala macam upaya. Waktu saya bekerja di Papua, saya pernah mungkin merasa berkhianat kepada Tuhan juga, karena merasa lelah, mengeluh. Selama 7 tahun di situ, saya mengalami betapa susahnya melayani di tempat yang jalannya lumpur dan segala macam. Secara fisik pasti ada keluhan. Ketika saya mengalami sakit, yang saya ingat mama saya, bukan Tuhan. Karena dorongan kita masih dikuasai oleh kemanusiaan kita. Tetapi melalui Injil hari ini saya juga merasa diteguhkan. 20 tahun menjadi imam adalah pemberian diri yang belum sempurna. Tetapi sudah banyak saya merasa melayani dengan sungguh, tanpa pamrih, berjuang di daerah-daerah yang sulit. Yang kami mungkin di paroki saya tidak ada aspal. Kalau ada aspal baru asik. Tapi bukan itu tujuan seorang misionaris. Membaktikan hidup untuk pelayanan itulah satu-satunya. Jadi ketika saya merasa saya berjuang, mungkin dalam bacaan pertama itu menjadi nyata. Seorang imam tidak akan berhasil tanpa dukungan umatnya. Jadi ketika dia ditopang kiri kanan, Musa ini menjadi kuat dan mengalahkan musuh. Sama juga dalam perlayanan. Kalau umat tidak mendukung Dewan Pastoral Paroki, tidak mengambil bagian dalam reksa pastoral, pasti kegagalan plus kegagalan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, pertama ini misa saya yang kedua di sini. Mungkin saya cemburu dengan umat di sini. Kamu ini terlalu hidup dengan penuh rahmat dan kemerdekaan. Umat saya layani itu kasihan. Kalau habis terang ya gelap. Karena tidak ada lampu, ada markunang-kunang. Saya merindukan makan nasi tapi jarang lihat beras. Hampir 7 tahun saya melayani Papua. Akhirnya tidak tahu makan nasi. Sekarang paksa makan nasi lagi. Umat sekalian yang terkasih, ada banyak yang kita butuhkan, kita tidak bisa lihat bahwa itu rahmat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Karena mungkin di hati kita, iman kita loyo, lemah, kurang, bahkan mungkin minus. Tetapi iman kecil saja, sebesar biji sawi, kenapa itu bisa memindahkan gunung? Karena hubungan dengan Tuhan itu tidak terbantahkan, kuat, erat. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti baik dengan sesama, pasti murah hati kepada orang lain, pasti mudah tergerak oleh belas kasihan. Coba kamu baca seluruh kitab suci, semua mujizat-mujizat itu. Kata penting dari Yesus apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman itu yang akan menyelesaikan semua. Apakah dengan beriman kita bisa mengoreksi diri untuk mengurangi marah, murah senyum, jangan muka kurang rupa batu, tidak ada kehidupan. Jadi berjumpa dengan sesama, lihatlah itu juga semartabat dengan kita, ciptaan Tuhan. Ada kekurangannya juga ada kelebihan. Kita bisa memuji kelebihan orang lain karena kita percaya Tuhan menciptakan keunikan dan martabatnya. Janda dan hakim, satu simbol perjumpaan orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman dengan sungguh, bukan hanya tentu dengan doa, tapi juga amal kasih. Setelah saya merenungkan bacaan ini, maka memang dalam surat Paulus kepada Timotius menegaskan saja bahwa setiap orang yang mau hidup dalam terang Kristus, pertama dia harus mencari hikmat dari mana? Pertama kitab suci yang dipercaya sebagai wahyu Tuhan.
melalui tulisan tangan Yohanes, Paulus, Matius, Markus dan lain sebagainya. Hikmat Allah di situ dan berpusat pada penyerahan diri Kristus. Orang Katolik berdoa tidak panjang-panjang, bikin nanti Tuhan telinga sakit. Orang Katolik berdoa dengan kesungguhan paling pendek, mau keluar pintu rumah langsung tanda salib. Jadi Tuhan, saya menyerahkan seluruh hari ini dalam penyelenggaraan pelindungan-Mu, amin, berjalan. Jadi kita berjalan dengan keyakinan. Orang celaka di jalan bukan selalu dari yang celaka, tapi orang yang mencelakai lebih banyak, bahkan orang disambar mobil, meninggal, cacat dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, pada intinya bahwa kita harus hidup dalam hikmat Allah. Nah, hikmat Allah itu ada dua jenis, yang menyenangkan dan mengkritik, membuat kita merasa terenyuh atau merasa tidak berdaya. Pada saat itulah kita merumuskan, apakah saya orang yang selalu bersyukur terhadap rahmat Tuhan atau setengah-setengah atau bahkan asal jalan. Karena itu pada akhirnya dari pengalaman saya bekerja di tempat-tempat terpencil, pertama di Kepulauan Aru yang di belakang tanah, dia tahu belakang tanah di mana. Kemudian di Papua 7 tahun, kemudian di Makassar dan juga terakhir di daerah Hulu Senggah, Kalimantan Utara. Jadi daerahnya itu habis manusia orang, habis manusia kita ini orang hutan. Jadi habis manusia seorang hutan. Bertempat di daerah kecil, sederhana, jauh dari rasa enak leher, tetapi hidup bersama orang Dayak yang imannya itu kalau gereja itu nomor 7, bukan nomor 2, nomor 1, nomor lain. Maka imam harus punya kerendahan hati merangkul mereka dengan hadir, dengan apa adanya. Maka saya seperti bacaan hari ini, menguatkan dan membina iman. Tidak bisa berhenti, oh saya sudah ditabis semua segalanya, tidak bisa. Membina iman itu berarti punya hati untuk orang lain, punya kepekaan untuk orang lain, punya belas kasih untuk orang lain. Dan itulah yang menjadi karakter Yesus dalam pelayanannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya ajakan yang diharapkan memang memperlengkapi iman, karena kita sudah dibaptis, adalah tanggung jawab kita. Semua sakramen yang diberikan itu membawa keselamatan, dan itulah arti sakramen, tanda dan sarana keselamatan. Apakah saya pulang membawa sukacita? Saya ambil contoh. Kalau misalnya Pak tua malas masuk gereja, kok ngana pulang ngana wingi apa? Ngana mau marah-marah. Ini contoh saja ya, jangan sampai ada yang betul tidak bermaksud. Seorang yang baru saja menerima sakramen Maha Kudus pulang di rumah kok marah, so hilang tuh sakramen. Jadi bagaimana mengatasinya? Sederhana saja. Semua yang ajak saya itu supaya tidak ada konflik baru, maka tugas Anda masuk kamar kong mendoakan. Kalau dia tidak pernah berubah, kalau misalnya kita sudah berdoa, kalau dia berubah, Tuhan pe urusan. Tugas kita kan mendoakan yang menyelesaikan Tuhan. Kalau kita berusaha membangun hidup, memperkaya hidup dengan rahmat-Nya, kita berdoa, tugas kita berdoa. Biarkan rahmat ilahi yang menjadi penyelenggara kehidupan. Maka akan ada rasa nyaman, tentram, bahagia di hati kita. Bukan karena memiliki dunia dan segala isinya, tetapi kita hadir sebagai orang-orang pilihan Allah. Hidup benar di hadapan Allah. Itulah yang membawa kebahagiaan. Saya kira bacaan hari ini hanya mau menegaskan bahwa yang adil, yang benar, yang membahagiakan di hadapan Tuhan
ialah ketika kita dekat dengan Tuhan. Doa dan amal kasih dibutuhkan. Semoga demikian. Amin. Kita memberi iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul singkat. Aku percayakan Allah, ampunan dosa. Saudara-saudara, marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita Yesus Kristus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita mohon supaya doa kita sampaikannya ke hadapan Bapa kita di surga. Bagi para warga yang diserahi tugas pelayanan tertentu dalam gereja, semoga mereka yang diserahi berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda Tuhan Yesus, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu berwawancara dengan Dia lewat doa yang keluar dari lubuk hati. Marilah berdoa, dengarkan. Bagi semua orang yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani mereka, semoga semua orang yang mengalami kekeringan rohani tetap bertekun dalam iman bahwa Allah senantiasa mendampinginya, kendati pun mereka tidak melihat dan merasakannya. Semoga malam gelap kehidupan rohani mereka menjadi saat untuk menyadari kebutuhan mutlak akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ibadat ini, semoga kita semua belajar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah, dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kita serta dunia kita lebih akrab dengan Allah. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami ucap syukur atas berkat rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami bersama wilayah rohani Santo Mikael yang bertugas pada penyelenggaraan misa ini. Berilah mereka kekuatan dalam kerukunan persaudaraan sejati. Semoga para pengurus wilayah rohani mengabdi dengan tulus, memberkati keluarga mereka, dan senantiasa dilimpahi rezeki dan kesehatan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, bersama keluarga Makahanap Kansil mengucap syukur atas hari ulang tahun ketiga anak cucu Jaiven Makahanap pada hari ini, Minggu 6 Oktober. Semoga rahmat, umur panjang, kesehatan, perlindungan, dan juga masa depan yang baik Engkau anugerahkan baginya. Berilah mereka selalu kegembiraan dalam hidup berkeluarga. Dan semoga anak ini sungguh-sungguh membawa kegembiraan dalam keluarga. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa permohonan kami. Jadikan kami ini umat yang tekun berdoa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Madabakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hambaku, lana semerat kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Madabakti 233. 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah,
Berdoalah saudara-saudari yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari menapuk bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus, para malaikat bersukacita di hadapan-Mu, menyembah keagungan-Mu. Maka perkenankanlah kami memadukan suara dengan memuji-muji-Mu dengan para malaikat sambil bernyanyi.
Doa Saudaraku yang kedua. Sungguh selangkah Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon segala persembahan dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala sekali lagi dan mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua Roh Kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dalam sedang kami, tapi bebaskanlah kami dari Tuhan. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu.
Inilah dona nobis pacem, anak domba yang sungguh menjadi damai sukacita kekal bagi kita. Berbahagialah kita ini undang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan. Semoga sakramen ini mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Madabakti 286. 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas. Datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala pemurah, sudi dengar doaku, korbankanlah selalu kasihku akan dikau. Madabakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita sukacita dengan Yesus.
Umat yang terkasih, selamat pagi. Kalau tadi kita mendengarkan lagu-lagu dari tempat KOR, mereka ini adalah tim paduan suara dewasa campuran yang akan ikut dalam lomba Pesparani Katolik tingkat nasional di Kupang. Hadir bersama semua kita ini pengurus LP3KD baik provinsi tapi juga LP3KD Kota Manado. Apa itu LP3KD? Adalah lembaga pembinaan dan pengembangan Pesparani daerah. Dan untuk Kota Manado, ketua umumnya adalah Bapak Luki Senduk Esket yang hadir bersama kita, ada di depan sini. Sekaligus beliau adalah Direktur PD Pasar, Direktur Umum PD Pasar Kota Manado. Nanti sebentar mohon kesediaan Bapak untuk dapat memberikan pengantar tentang KOR ini. Jadi untuk utusan paduan suara dewasa campuran Kota Manado, ini adalah utusan provinsi Sulawesi Utara yang akan berlomba pada Pesparani Nasional kedua, Pesparani Katolik di Kupang nanti. Dan secara khusus untuk umat di GPI, kita boleh berbangga karena kita mempunyai 7 orang utusan dari umat GPI. Saya sebutkan satu-satu supaya biar kenal. Yang pertama adalah Bapak Ivan Beso sebagai coach, tapi beliau berhalangan hadir karena ada duka keluarga Beso Waguna di Poigar. Atas nama Pastor Paroki dan umat menyampaikan turut berduka cita. Kemudian Kevin Wantalangi sebagai coach nanti akan mengantar KOR ini. Kemudian penyanyinya ada 3 orang. Yang pertama adalah Regina Winda, adalah istri dari pelatih Kevin Wantalangi. Kemudian penyanyi yang kedua Gladys Wantalangi. Dan penyanyi yang ketiga adalah Bapak Yuan Manutur. Sementara official Ibu Nova Rengkung dan saya sendiri. Oleh karena itu, dengan tidak berlama-lama, perkenalan ini dan pengantar ini kami mohon kesediaan Bapak Ketua Umum LP3KD Kota Manado untuk menyampaikan pengantar. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pastor Franz yang kami hormati, Pastor Paroki, Pastor Pitinangon, Dewan Pastoral Paroki, dan umat sekalian Paroki Santa Teresia Kalkuta GPI. Kami hari ini berada di Paroki Santa Teresia Kalkuta ini merupakan minggu yang kedua terakhir karena rencana tim Pesparani Katolik Provinsi Sulawesi Utara ini akan berangkat ke Kupang tanggal 27 Oktober. Kita akan ke Kupang. Perlu diketahui bahwa paduan suara dewasa campuran ini mewakili umat Katolik Provinsi Sulawesi Utara. Jadi di Kupang perlombanya antar provinsi, bukan antar keuskupan, tapi antar provinsi. Dan 25 orang dari Kota Manado yang mewakili umat Katolik Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya seperti Pastor Franz sampaikan dalam homili tadi, sedangkan Musa
ada yang tongkat ini tangan dua supaya menang. Tentunya orang juga butuh topangan, dukungan, doa, dukungan semuanya supaya orang sukses juga di Kupang. Memang persiapan kami cukup singkat, hanya 1 bulan persiapan, dan harapannya apa yang teman-teman persiapkan, latihan 1 minggu 4 kali, meluangkan waktu, memberi diri, pulang kerja sore jam 6 sudah latihan di aula pemerintah Kota Manado selama 1 minggu 4 kali. Hasilnya yang akan kami persembahkan di Kupang. Mudah-mudahan hasil daripada latihan ini membuahkan hasil yang maksimal nantinya di Kupang. Dan hari ini kami akan membawakan 2 buah lagu sebagai persembahan kepada umat Paroki Santa Teresia Kalkuta. Mudah-mudahan dengan 2 buah lagu ini tergerak untuk membantu mendukung kami sehingga kami benar-benar siap menuju Kupang. Sekali lagi kami mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Baik, sebelum membawakan lagu, saya perkenalkan juga Ketua Tim Bapak Insinyur Tommy Ransun bersama Bapak Sek LP3KD Kota Manado. Mereka ini yang mengatur jalannya persiapan ini bersama Bapak Sony Engka. Dan sebelum mereka membawakan, untuk kepentingan teknis mohon untuk tidak menyiarkan secara langsung atau merekam kemudian diupload di medsos, karena ini untuk kepentingan teknis. Ini untuk juga kepentingan kita semua. Dan mereka akan membawakan 2 buah lagu. Lagu yang pertama silakan memberi partisipasi. Sesudah itu lagu kedua. Lagu yang pertama berjudul Salvator Mundi, artinya
disampaikan juga kepada Dewan Pastoral Paroki yang sudah memfasilitasi tampilan atau pelayanan kami tepatnya pada saat ini di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Terima kasih juga kepada Bapak Pastor Franciscus Mangelep MSc yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Sekian dan terima kasih kepada Ketua 1, Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki Bapak Romi Homokor. Beliau juga pengurus LP3KD Kota Manado. Disilakan untuk menyampaikan pengumuman paroki. Terima kasih. Selamat siang. Mohon perhatian untuk pengumuman Warta Gerejani. Selamat hari Minggu buat kita semua. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Franciscus Mangelep atau Bapak Frans yang disapa singkat, yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-29 pada hari ini. Juga kepada akostor dan petugas liturgi pada pagi hari ini, Wilayah Roh Santo Mikael. Dan terima kasih kepada tim dekorasi WKRI Ranting Santa Agata dan kebersihan KBK unit Santo Gregorius Agung, juga kepada tim Komsos, petugas pengamanan dan tata tertib parkir LC Paroki, petugas tata laksana, dan semua umat yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Secara khusus kami sampaikan terima kasih juga kepada tim paduan suara dewasa campuran yang sudah disampaikan tadi di bawah pimpinan Ketua Umum LP3D Kota Manado, Bapak Luki Senduk, Sarjana Kedokteran, yang tadi sudah disebutkan sebagai Direktur Umum, tapi saat ini dipercayakan sebagai Direktur Utama PD Pasar Kota Manado. Dan juga jajaran pengurus yang telah hadir pada saat ini yang sudah menambah suasana baru terutama dalam liturgi kita pada misa pagi hari ini. Kemudian kami sampaikan bahwa kemarin hari Sabtu telah diadakan rapat Dewan Pastoral Paroki Pleno untuk menyusun program kerja dan budget tahun 2023. Di mana telah hadir para pengurus DPP dan juga ketua-ketua wilayah rohani dan kelompok kategorial beserta Orbas Gerejani yang telah mendukung akan rapat ini. Banyak hal yang dihasilkan, namun juga sebagai informasi bahwa telah diusulkan akan adanya kelompok Legio Maria dan Warakawuri beserta KIK yang juga sudah disetujui oleh pastor paroki. Namun untuk pembentukannya akan melalui ketua-ketua wilayah rohani yang akan diproses nanti pada rapat selanjutnya. Yang ketiga, di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, saat ini adalah paroki yang baru yang lagi membangun. Dapat kita lihat di samping ini sementara ditutup dengan terpal. Maka tetap dibuka sumbangan untuk renovasi fasilitas gereja bagi siapa saja yang berkerelaan hati untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening BNI dari paroki atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa Kalkuta,
atau dapat melalui bendahara atau bisa dititipkan kepada pastor paroki. Selanjutnya informasi dalam rangka kegiatan konferensi daerah WKRI akan diadakan pencarian dana berupa penjualan Kentucky yang katanya tinggal beberapa karena banyak yang sudah terjual di luar. Juga adik-adik OMK akan menjual 10 paket sayur dan babi bulu. Sekedar informasi bahwa Wilayah Rohani Thomas Becket dalam rangka kegiatan bakti sosial ke panti asuhan dan juga wisata rohani ke Tampusu pada tanggal 13 November akan mengadakan pencarian dana berupa penjualan pepes ikan laut dengan harga 30.000 untuk 1 paket dan 50.000 untuk 2 paket. Pemesanan ini dibuka mulai hari ini, hari Minggu 16 Oktober sampai dengan hari Sabtu 22 Oktober. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bendahara Wilayah Rohani Thomas Becket, Ibu Yudi Baguna, dan juga Seksi Sosial Ibu Vita Tikoalu. Untuk informasi lainnya mengenai renungan, katekese, dan laporan keuangan dapat dilihat di Warta Paroki. Demikian penyampaian. Terima kasih atas perhatian disampaikan. Terima kasih kepada kita semua. Marilah kita berdoa, doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambahkan iman kami kepadamu dan cinta kasih kami kepada sesama, serta pengharapan dan hidup baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk, ini bagian pengumuman. Pengumuman dari siapa? Oh, dari Pastor Paroki. Bahwa pada hari Kamis yang akan datang tanggal 20 Oktober 2022 di Paroki Bunda Teresa Kalkuta menjadi tuan rumah bagi berkumpulnya pastor-pastor KVKPAN Manado untuk Kapirko. Kapirto itu Kamis persiapan khotbah. Yang terakhir anak-anak tanya tadi pastor siapa ini? Rupanya mereka baru lihat. Jadi nama saya Pastor Franciscus Mangele, PBC. Saya orang Rurukan. Dari Rurukan pasti sudah tahu itu. Ditabiskan 25 Mei 2002 di Katedral. Saya bertugas tahun diakonal di Paroki Ratu Rosari Tubingting. Kemudian ditempatkan di Kepulauan Aru, Pulau-Pulau Aru, perbatasan Australia. Dan sesudah itu saya dipindahkan ke Keuskupan Agung Merauke, Paroki Kristus Bangkit Wakariop. Kalau kamu cari di petanya tidak ada itu. Perbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian saya pindah di Keuskupan Agung Makassar, 400 km dari kota Makassar ada Paroki Salu Ampak. Salu artinya sungai, Ampak artinya sagu. Jadi sungai sagu. Memang di dusun, bukan kota parokinya. Kemudian menjabat sementara pastor paroki Santo Yosef Palembang untuk beberapa waktu, kemudian pindah ke Keuskupan Tanjung Selor, tepatnya di paroki Segah. Keuskupan Tanjung Selor di pedalaman juga, perbatasan dengan Malaysia. Jadi saya bertugas dari hutan ke hutan. Karena ada pastor di kota metropolitan. Kalau saya pastor kehutanan. Kalau hutan masuk hutan lagi. Hidup di pedalaman indah. Karena sehat,
dan ya itu mengalami penderitaan salib itu luar biasa. Saya mengaminkan saja dan saya bersemangat seandainya tarekat masih kasih di pedalaman itu berangkat lagi. Moga-moga dalam waktu dekat saya berangkat. Jadi terakhir saya bertugas di Paroki Kristus Raja Sulumombong, Keuskupan Manado, Sulawesi Tengah dalam kontrak 1 tahun dan sudah selesai. Saya mohon doa karena ya begitulah para imam selama 20 tahun ini saya merasakan nikmatnya bekerja sebagai pelayan dan sebagai misionaris. Bertugas di tempat yang sulit adalah panggilan saya. Saya lahir di saat kita merayakan pesta salib suci, jadi cocok memang. Hanya itu saja, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal memenuhi hidup kita dengan rezeki melimpah, dengan kesehatan yang tetap dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelayanan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Lagu penutup Mada Bakti 543. 543. Mengasihi Maria, kerinduanku menjadi